Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat pengetahuan atau sering juga disebut epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yakni epistemik yang berarti knowledge, pengetahuan, dan logis yang berarti teori. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh J. Farir tahun 158 yang membuat dua cabang filsafat yakni epistemologi dan ontologi. Fungsi filsafat ilmu yang pertama sebagai alat mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada. Yang kedua, mempertahankan, menunjang, dan melawan atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat lainnya. Yang ketiga, memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan dunia. Yang keempat, memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan. Yang kelima, menjadi sumber inspirasi dan pedoman untuk kehidupan dalam berbagai aspek. Yang keenam, kehidupan itu sendiri seperti ekonomi, politik, dan hukum. Filsafat keperawatan merupakan pandangan dasar tentang hakikat manusia dan esensi keperawatan yang menjadikan kerangka dasar dalam praktek keperawatan. Hakikat keperawatan, yaitu yang pertama, sebagai ilmu dan seni, merupakan suatu ilmu yang di dalam aplikasinya lebih ke arah ilmu terapan. Yang kedua, sebagai profesi yang berorientasi kepada pelayanan mengatasi untuk membantu manusia mengatasi masalah sehat dan sakit dalam kehidupan untuk mencapai kesejahteraan. Yang ketiga, sebagai pelayanan kesehatan yang memiliki 3 sasaran, diantaranya individu, keluarga, dan masyarakat sebagai klien. Yang keempat, sebagai kolaborator dengan tim kesehatan lainnya dengan memiliki program pembinaan kesehatan, pencegahan penyakit, penentuan diagnosis dini, penyembuhan, serta rehabilitas dan pembatasan kecacatan. Esensinya ada 5, yaitu yang pertama, memandang pasien sebagai makhluk yang utuh atau holistik yang harus dipenuhi segala kebutuhannya baik biopsikososial dan spiritual yang diberikan secara komprehensif dan tidak bisa dilakukan secara sepihak atau sebagian dari kebutuhannya. Yang kedua, bentuk pelayanan keperawatan harus diberikan secara langsung dengan memperhatikan aspek kemanusiaan. Yang ketiga, setiap orang berhak mendapatkan keperawatan tanpa memandang perbedaan suku, kepercayaan, status sosial, agama, dan ekonomi. Yang keempat, pelayanan keperawatan tersebut merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan, mengingat perawat bekerja dalam lingkup tim kesehatan bukan sendiri-sendiri. Kelima, pasien adalah mitra aktif dalam pelayanan kesehatan bukan sebagai penerima jasa yang pasif. Ruang lingkup filsafat dalam keperawatan. Keperawatan sebagai profesi harus didasari konsep keilmuan yang jelas yang menuntut untuk berpikir kritis, logis, analitis, bertindak secara rasional, etis, serta kematangan untuk bersikap tanggap terhadap kebutuhan dan perkembangan kebutuhan masyarakat akan pelayanan keperawatan. Relevansi filsafat ilmu dengan keperawatan. Filsafat keilmuan harus menunjukkan bahwa filsafat keilmuan harus menunjukkan bagaimana pengetahuan ilmiah sebenarnya dapat diaplikasikan dan kemudian menghasilkan pengetahuan alam semesta. Dalam hal ini pengetahuan keperawatan, sehingga filsafat keperawatan adalah keyakinan dasar tentang pengetahuan keperawatan yang mengandung pokok pemahaman biologis manusia dan perilakunya dalam keadaan sehat dan sakit, terutama berfokus kepada respon mereka terhadap situasi. Manfaat peranan filsafat dalam ilmu keperawatan. Yang pertama, memudahkan proses keperawatan karena tanpa mempelajari filsafat ilmu keperawatan maka akan semakin sulit melaksanakan proses keperawatan. Yang kedua, dengan mengetahui melaksanakan perilaku yang mengandung makna dan rasa. Cinta terhadap kebijaksanaan, terhadap pengetahuan, terhadap hikmah dan ucapannya yang baik dan sopan seseorang dapat mengetahui bagaimana landasan dasar dari ilmu keperawatan tersebut.
Yang ketiga, dapat memecahkan suatu permasalahan meliputi dampak teknologi, sosial, budaya, ekonomi, pengobatan alternatif, kepercayaan spiritual, dan masih banyak yang lainnya, mengenal seluk-beluk lingkup profesi keperawatan yang semuanya digunakan dalam hal pencapaian profesionalisme seseorang perawat. Yang keempat, menghindari dan meminimalisasi kesalahpahaman dan konflik dalam pencarian kebenaran tentang ilmu keperawatan. Yang kelima, sebagai dasar dalam penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan untuk bertindak melalui pengalaman-pengalaman yang sudah ada.